Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan apa itu operasi aritmatika yang diaplikasikan dalam bahasa pemrograman Pascal. Silakan disimak video berikut ini. Operasi aritmatika itu sendiri adalah di dalamnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, termasuk div dan mod. Nah, saya jelaskan satu-satu. Penjumlahan, untuk penjumlahan di dalam operasi aritmatika menggunakan tanda plus biasa. Jadi di dalam bahasa pemrograman Pascal, tanda yang digunakan untuk penjumlahan pakai tanda plus biasa. Nah, pengurangan juga sama, yaitu pengurangan ini pakai min biasa. Nah, perkalian ya, jadi kalau perkalian di dalam program Pascal itu pakai bintang, bukan pakai titik atau X ya, tapi pakai bintang. Terus pembagian dalam bahasa pemrograman Pascal itu menggunakan slash, ini istilahnya slash garis miring ya, jadi slash ini untuk pembagian. Nah, contoh-contohnya di sini seperti ini, misalkan X adalah A plus B, Y adalah X min L, ya. Keliling sama dengan B kali D, dan seterusnya. Contoh R sama dengan S bagi 2. Nah, untuk div sendiri, div itu adalah pembagian bilangan bulat. Jadi hasil bagi bilangan bulat, misalkan 10 div 5, 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. 10 div 3 hasilnya 3. Nah, jadi 10 dibagi 3 itu hasilnya 3, walaupun lebihnya ada 1, itu tidak diperhatikan, tapi yang diperhatikan adalah dapatnya berapa. 10 div 3 sama dengan 3, lebihnya nggak masalah, yang penting dibagi 3. Nah, itu untuk div. Terus untuk mod itu adalah sisa bagi, sisanya yang diambil. Contohnya misalkan 10 mod 5, 10 mod 5 itu hasilnya 0. Kenapa? Karena 10 dibagi 5 itu habis atau nggak ada sisanya, sehingga 10 mod 5 hasilnya 0. Tetapi kalau 10 mod 3 hasilnya 1. Kenapa? Karena 10 dibagi 3 ya kan, hasilnya 3, lebihnya 1. Nah, lebihnya itu yang diambil. Di mod itu adalah sisa bagi hasilnya, jadi sisanya itu yang diambil. Oke, itu adalah operasi aritmatika di dalam bahasa pemrograman Pascal. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam contoh programnya. Nah, sekarang kita buka aplikasi Lazarusnya. Oke, file new saja, langsung ke simple program. Nah, ini adalah bagian intinya. Jadi harus ada program bikin. Nah, projectnya kita ganti menjadi operasi aritmatika. Nah, kita mulai. Misalkan kita tulis supaya muncul ini adalah program aritmatika. Nah, nanti di terakhir supaya berhenti dulu, tulis redline. Jadi kalau misalkan ini sudah kayak gini saja dan dijalankan, itu nanti cuma muncul tulisan ini adalah program aritmatika saja. Bisa kita buktikan dengan cara run, teruskan. Nah, seperti ini. Ini adalah program aritmatika, tulisannya kayak gini saja dan berhenti karena ada tulisan redline. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, misalkan kita akan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan dua buah bilangan itu berarti harus ada 3 variabel, itu variabel bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasilnya. Nah, sekarang contohkan misalkan bilangan pertamanya kita tulis variabelnya. Variabelnya adalah bil 1, bil 2, dan hasil. Nah, ketika variabel ini tipe datanya adalah integer. Integer itu bilangan bulat kan. Nah,
karena integer semua sehingga bisa dituliskan langsung seperti ini. Tapi kalau misalkan hasilnya berupa bilangan real atau yang lain, berarti dipisah. Ini karena sama ya berarti bisa digabung. Oke, terus selanjutnya adalah kita masukkan bilangan satunya. Misalkan bilangan satunya 5, bilangan 2 nya misalkan 10. Nah, hasilnya adalah bilangan 1 tambah bilangan 2. Nah, sekarang kalau sudah ada bilangan satunya 5, bilangan 2 nya 10, hasil itu diperoleh dari bilangan 1 tambah bilangan 2. Nah, sekarang memunculkan variabel hasil ini, jadi hasilnya itu berapa, kita munculkan dengan cara tulis void len. Kita munculkan tulisan hasilnya adalah sama dengan, jangan lupa T. Nah, seperti itu. Nah, jangan kurung dulu, tapi kita munculkan hasil tepat di belakangnya di sini. Hasil, kurung tutup koma. Jadi nanti muncul tulisan hasilnya adalah, terus variabel hasil dimunculkan isinya. Nah, sekarang kita coba 5 tambah 10 menjadi berapa? Ya, jika tulisannya seperti ini, maka hasilnya ada keluarannya ada seperti ini. Ini adalah program aritmatika. Ini yang pertama. Terus bilangan 15, bilangan 2 10, hasil bilangan 1 tambah bilangan 2 ini nggak muncul karena memang ini adalah rumusnya. Nah, hasilnya adalah ini, berarti ini menulis hasilnya adalah sama dengan hasil, ya, variabel hasil ini dari bilangan 1 tambah bilangan 2 adalah 15. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah operasi aritmatika untuk penjumlahan. Nah, kalau misalkan saya ganti menjadi pengurangan, min, berarti bilangan 1 tambah dikurangi bilangan 2. Nah, hasilnya berapa? Kita coba jalankan. Nah, hasilnya adalah min 5. Bilangan 1 dikurangi bilangan 2, berarti 5 kurangi 10 sama dengan min 5. Itu juga kalau misalkan perkalian itu pakai bintang, ya, pakai bintang. Nah, kita jalankan. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah 50. 5 kalikan 10, 50. Nah, seperti itu. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Lalu yang berikutnya adalah pembagian. Nah, khusus untuk pembagian, nih, nanti menggunakan tanda slash. Nah, hasilnya itu dalam bentuk real. Jadi, kalau misalkan saya langsung ganti menjadi slash kayak gini pembagian, jika dijalankan, nah, di sini ada error. Error maksudnya, jadi hasil itu adalah hasil dari bilangan 1 tambah bilangan 2 dibagi, ya. Jadi hasil ini adalah bilangan 1 dibagi bilangan 2. Nah, kalau hasil pembagian itu berupa atau wajib bilangan real, bukan bilangan integer. Jadi bilangan 1 dibagi bilangan 2 untuk pembagian hasilnya itu harus real hasilnya. Kalau untuk bilangan pertama dan bilangan 1 bebas, mau integer mau real bebas, tapi yang pembagian hasilnya adalah harus bilangan real, sehingga hasil ini harus real. Nah, karena bukan integer berarti kita bisa masukkan di bawahnya lagi hasil pakai real. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu berupa bilangan real. Nah, kalau kita jalankan, nah, seperti ini. Ini sudah jalan, sukses. Tetapi munculnya di sini 5,0000 min 001. Ini adalah tulisan yang panjang, atau ini adalah tulisan bilangan real aslinya seperti ini. Nah, supaya nggak kayak gini, kita edit di sini. Kita tulis, jadi supaya hasilnya itu nanti munculnya 2 angka di belakang koma saja. Nah, misalkan kita inginkan 2 angka di belakang koma, maka di sini tulis saja angka 0
A2. Coba kita jalankan ya, seperti ini ya. Jadi hasilnya 2 angka di belakang koma. 0 itu maksudnya adalah tempat atau posisi mulai. Nah, mulainya dari kolom ke 0, berarti langsung saja di sini. Tapi kalau misalkan di sini diganti 5 misalkan, nanti geser. Nah, bisa dicoba. Kalau misalkan ini adalah tempat pertama menulis, kalau sudah dijalankan maka jadinya seperti ini. Nah, ini agak geser, nah, sehingga 5 di sini 5, karakternya 5. Sekarang saya tambah lagi 10 supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Terus ini 2 itu maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan menginginkan 3, ambil 3 saja. Oke, 3 angka di belakang koma, terus dikasih kolom sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. Terus selain bagian ada juga div. Div itu berarti hasil pembagian tapi bilangan bulat semua, sehingga untuk yang ada di sini juga harus bilangan bulat semua. Nah, ini juga integer harus integer. Bilangan pertama harus besar, misalkan ini 10, ini 3. Bisa itu div 10 div 3. Berapakah 10 div 3? Ya, berarti hasilnya 3 harusnya. Oke, kita terangkan. Oke, ya, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kalau mode itu berarti sisanya berapa? Harusnya 1. Nah, ternyata juga ini adalah seperti itu ya. Itu adalah beberapa perintah atau penulisan program aritmatika di dalam program Pascal. Silakan nanti bisa dipraktekkan sendiri dengan beberapa yang perlu diedit atau perlu disesuaikan, dimodifikasi supaya nanti hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, silakan dipraktekkan ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.